Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama alhamdulillah marilah kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa berjumpa melalui layar Zoom. Semoga selalu diberi kesehatan. Kemudian untuk talabul ilmi, siang hari ini kita akan diskusi terkait dengan makosyid syariah ya. Eh, yang berikutnya selawat serta salam kami haturkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Terima kasih Pak Wawan, Bu Bahiro sudah bergabung di Zoom ini. Ini saya juga menyapa Bapak Ibu dari Polaka, Muna Barat, Banyu Asin, kemudian ada Kapuas Hulu, kemudian Probolinggo, Bojonegoro. Eh, Perlu saya sampaikan Pak Wawan, Bu Bahiro, untuk program inklusi ini kita ada di 10 daerah, 10 kabupaten. Ini yang belum gabung HSU, Garut, sama Banjar ya. Mudah-mudahan saat ini sudah gabung. Tadi saya melihat kayaknya kok belum gabung. Kemudian kita juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karena di program inklusi ini ada kegiatan rumah, ada program rumah gizi. Ada 7 kegiatan yang salah satunya adalah pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam isu-isu pencegahan perkawinan anak, kemudian pencegahan penurunan stunting, kemudian kepemimpinan perempuan, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian HKSR remaja. Nah, di tahun ini kita meluas terkait dengan disabilitas dan lansia. Nah, untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih Bu Bahiro sudah membersamai kita. Bu Bahiro dari Majlis Wakil Tablik. Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan ya Bu, sekarang namanya, dari pimpinan Pusat Aisyah. Ini nanti yang akan mengantarkan diskusi siang hari ini. Monggo Bu Bahiro. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Siti Bahiro. Terima kasih. Silahkan Bu. Kata sambutan ya Mbak ya dari Ya, Bu. sambutan dan pengantar. Oh, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat ya Bapak narasumber kita, Bapak Asok Prof. Wawan Gunawan dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian Bapak Abdul Wahid ya Bu ya yang kedua. Atau satu ini. Saya halo. Mute Mbak Nikmah, mute. Satu Bu, narasumber Oh, tunggal Pak satu. Wawan. Ya, Ya, jadi yang dari daerah-daerah ini beliau tokoh-tokoh masyarakat Bu masyarakat. yang di daerah Pekan ya. Oh, iya, Tokoh iya. agama dan Jadi tokoh masyarakat. ya Ya, narasumbernya Pak Wawan. hanya satu Pak Wawan saja. Ya. Ya. Terima kasih informasinya. Yang kami hormati pula ibu-ibu dan bapak-bapak tokoh agama dan tokoh masyarakat ya di berapa tadi Mbak? 10 ya, 10 10 daerah. kabupaten daerah program. Ya, 10 kabupaten. Juga para pimpinan ya, pimpinan majelis ya mungkin yang dari Majelis Tablik ya, dan ketarjihan ini baru barengan acara Bu Nikmah ya, Oh, jadi full. full sehingga saya diberi tugas untuk memberikan sambutan pengantar ya pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat
yang tiada tara ya. Sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan riang gembira gitu. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Teriring doa semoga kita semuanya nanti juga mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama dan tokoh masyarakat rahimakumullah. Muhammadiyah dan Aisyah itu sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam di Indonesia menjadi unsur yang strategis ya bagi pembangunan keumatan dan kebangsaan. Dalam hal keumatan, Muhammadiyah dan Aisyah melaksanakan dakwah Islam, mengajak kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Islam mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Nah, nilai-nilai keagamaan diharapkan bisa menjadi suluh pemandu yang mencerahkan kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan secara universal. Muhammadiyah dan Aisyah berkomitmen menunaikan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid ya untuk menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik dan tampil sebagai golongan tengahan atau umatan wasat. Moderat atau wasatiyah atau tengahan itu adalah sebagai sikap dasar keagamaan yang dipilih Muhammadiyah Aisyah. Hal itu memiliki dasar yang kuat sesungguhnya ya, kalau kita telusuri ya, kenapa Muhammadiyah dan Aisyah itu memilih umat ya, umat tengahan yang menjadikan apa wasatiyah begitu ya. Ini ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 143 dan khairu ummah itu ada di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah al-ayah. Kalau yang Al-Baqarah ayat 143 ya semuanya sudah hafal ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul alaikum syahida al-ayah. Ibu, bapak, peserta refreshment rahimakumullah. Program inklusi Aisyah dengan tema penguatan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan akses kesehatan dan ekonomi bagi perempuan du'afa dan mustad'afin dengan pendekatan GEDSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Itu merupakan langkah yang urgent ya untuk dilaksanakan. Ya, kalau kita tinjau dari epistemologi dakwah, ini merupakan sebuah bagian dari metode pengembangan ilmu dakwah, yakni melalui riset dakwah partisipatoris. Jadi dari hasil riset partisipatoris itu, kemudian baru dilaksanakan kegiatan yang seperti ini ya, inklusi, ya, dakwah inklusi. Objek kajian dakwah itu tidak hanya memiliki sifat masa lalu saja, ya, tetapi lebih bersifat kekinian dan masa yang akan datang. Jadi dakwah itu bagaimana bisa dirancang ya yang cocok untuk kini dan kita prediksi seperti apa untuk yang akan datang. Dakwah merupakan fenomena aktual yang berinteraksi dengan aneka ragam sistem kemasyarakatan, ilmu, dan teknologi.
Nah, setiap masalah dakwah itu tidak bisa dikaji secara parsial. Jadi melakukan dakwah itu tidak hanya sepotong-sepotong, tetapi masalah dakwah itu bersifat multidimensi. Ya, oleh karena itu pentingnya sebuah organisasi dakwah itu di sini ya. Ada bagian-bagian yang menekuni ya sesuai dengan passion masing-masing. Nah, masalah dakwah itu bersifat multidimensi dan selalu bersentuhan dengan aneka realitas. Dengan demikian, acara refreshment tokoh agama dan tokoh masyarakat ini sungguh bermanfaat terkait dengan tugas para tokoh agama dan tokoh masyarakat sehari-hari ini untuk mengimplementasikan dakwah inklusi di masyarakat kita yang majemuk. Ibu, Bapak, peserta refreshment yang berbahagia, inklusi sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua konsep penting yang menjadi sorotan dalam berbagai diskusi mengenai pembangunan sosial. Inklusi sosial mengacu pada kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat merasa diterima, dihormati, dan terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam majalah SA ya, saya pernah baca ya, bahwa inklusi itu juga berarti bahwa semua individu atau kelompok masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam seluruh bidang kehidupan. Sosial, agama, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Dalam partisipasi mereka itu tidak hanya menjadi objek ya, tetapi juga subjek yang memberi kontribusi dalam kehidupan bersama. Nah, sesungguhnya Majelis Tabligh Aisyah sudah melakukan banyak hal terkait dengan dakwah inklusi ini sudah sejak dulu ya, sudah sejak lama periode-periode yang lalu dengan nama dakwah partisipatoris ya. Jadi semua warga dilibatkan untuk merumuskan apa yang diinginkan. Kemudian kita sebagai dai atau sebagai penggerak ya itu memberikan solusi. Jadi bukan menjadi sasaran saja, tetapi mereka sebagai mitra kita ya untuk berdakwah mengembangkan ya apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi di mana masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi yang namanya kesejahteraan itu ya, bagaimana kita akan meraih kualitas hidup yang lebih baik. Nah, inklusi sosial dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat itu semakin kompleks dan beragam kenyataannya itu ya. Masyarakat yang inklusif dan sejahtera itu akan membawa dampak positif ya pada berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya. Nah, kendati demikian, saat sekarang ini masih banyak tantangan dan masalah yang harus diatasi dalam mencapai inklusi sosial dan kesejahteraan sosial yang optimal. Jadi masih ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Salah satu masalah yang terkait dengan inklusi sosial adalah adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas atau marginal, seperti misalnya kelompok etnis, agama, gender, dan sebagainya. Diskriminasi ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses ya terhadap sumber daya dan kesempatan serta merusak hubungan sosial dan solidaritas masyarakat. Kemudian dalam perspektif keislaman, inklusi sosial ini sesungguhnya memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Konsep-konsep seperti ukhuwah Islamiyah, kemudian juga ihsan, dan lain-lain, itu perlu sekali digali dan dikembangkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di era sekarang ini.
pertanyaannya, bagaimana mengembangkannya? Di tengah-tengah kita telah hadir dari Majelis Tarjih dan Tajdid yang tidak asing lagi yaitu Bapak Asok Prof. Haji Wawan Gunawan yang akan menyampaikan ilmu makosid syariah terkait dengan nilai-nilai dasar perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan yang tadi sudah saya uraikan dampak-dampaknya. Ya, diucapkan terima kasih sekali Prof ya atas kesediaan dalam meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu ya untuk para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Nah, kemudian juga saya ucapkan terima kasih ya kepada para peserta ya, yang sudah meluangkan waktu untuk thalabul ilmi pada siang hari ini ya para peserta. Kami ucapkan terima kasih dan saya kira selamat menyimak ya dari paparan Bapak Prof. Wawan Gunawan dan nanti bisa Mbak Nikmah bisa memberikan waktu untuk tanya jawab. Begitu saya kira dari kami, insya Allah ilmu nanti yang kita dapat bisa kita implementasikan ya, mengiringi tugas kita sehari-hari sehingga program inklusi dari Aisyah ini bisa benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan pokoknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Dr. Siti Bahiroh MSI yang sudah mengawali dan mengantarkan diskusi siang hari ini. Sebetulnya dakwah inklusi itu ternyata sudah lama ya Bu ya, sudah dilakukan ya dengan sebutan partisipatori. Nah, langsung saja terkait dengan materi Makosid Syariah, nilai-nilai dasar perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan. Saya sampaikan pada Bapak Asosiat Profesor Haji Wawan Gunawan. Kami sampaikan Pak, Bapak Ibu-ibu yang ikut Zoom ini sebagian besar dulu pernah refreshment tokoh agama, tokoh masyarakat yang pertama dengan materi pendekatan Bayani Burhani Irfani gitu Pak. Nah ini insya Allah Bu Bahiroh kita akan menyelenggarakan secara ini ya Bu ya secara berkala gitu. Nanti kita sinergi dengan Majelis Tabligh pimpinan Syiah gitu nanti dengan tema-tema yang menjadi skalan bagi tomatoga di daerah. Dan perlu saya sampaikan Pak Wawan ini dari PWA dan kemudian kayaknya juga ada PWM, PDM juga ada yang gabung di luar daerah program Pak. Untuk itu waktu dan sepenuhnya layar kami serahkan kepada Pak Wawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Yes, jelas Pak. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hudur rahimakumullah. Qala rabbukum fi kitabihil karim. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabasyir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Ketarjihan, Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah dan sebutlah rombongan lainnya yang menyertai Ibu Doktor
Siti Bahiroh, para ibu bapak peserta pengajian yang berada di Majelis Jum rahimakumullah, dan tentu tidak lupa Ibu pimpinan acara ya, Ibu Nikmah. Pertama bersyukur pada Allah yang menyediakan waktu untuk kita bersama sehingga berada di majelis yang mudah-mudahan Allah ridhoi, dan Allah izinkan kita bersama dalam beberapa menit ke depan untuk belajar al-Islam, meneguhkan al-iman, dan memperindah ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam Allah senantiasa anugerahkan pada uswasana kita, Nabi terakhir, Rasul penutup, Sang Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, syuhada, mujahidin, dan kaum muslimin pada umumnya. Allahumma amin. Ibu bapak sekalian, kalau kita berada di tempat bersama-sama secara offline, sesungguhnya buat saya secara pribadi akan lebih ringan ya menjelaskan ini dengan cara lebih atraktif. Tapi karena ini secara online, saya harus eh, menjaga hal-hal yang tidak bisa diatraktifkan, tapi harus disampaikan secara padat, singkat, sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah dan Aisyah. Segera saya harus sampaikan bahwa materi ini sesungguhnya kalau dikaji secara seksama dan secara tekun, ya tentu saja tidak ada materi yang tidak bisa kita sebutlah, tidak bisa kita taklukkan ya. Semuanya kita bisa pelajari bersama. Yang relatif saya harus sampaikan terlebih dahulu supaya pertama saya pun tidak kaget, para bapak pun ibu tidak kaget. Materi ini dalam rentang waktu eksistensi Muhammadiyah dan Aisyah bukanlah materi yang sebagian besar relatif baru, tetapi yang menjadi pengalaman saya dalam beberapa kali menyampaikan materi ini, yang baru itu seringkali adalah ya baru terdengar. Sosialisasinya rupanya kurang masif. Ya, tadi sudah dimulai sesungguhnya oleh pembawa acara, oleh Ibu Dr. Siti Bahiroh, dengan sangat bagus menyampaikan pengantar. Pertama ada istilah kesetaraan gender, atau sebutlah keadilan gender. Ya, kalau membaca dokumen aslinya, ya sebutlah hasil putusan Majelis Tarjih terkait itu, tidak disebut istilah yang tadi itu, kesetaraan gender, keadilan gender. Akan tetapi dokumen Adabul Mar'ah bil Islam yang dihasilkan oleh Monas Tarjih tahun 1976, dulu namanya masih Muktamar Tarjih,
yang berlangsung di Garut, Jawa Barat dan di Tampris tahun 1983 dengan mengutip surah An-Nahl ayat 97, dokumen Adabul Mar'ah fil Islam mengantarkan pada satu posisi Muhammadiyah dan Aisyah untuk mengatakan bahwa antara laki dan perempuan itu di hadapan Allah kedudukannya sama. Sepanjang dia beriman, sepanjang mereka berdua beriman, beramal soleh, maka keduanya berpotensi untuk meraih kehidupan terbaik dan pahala terbaik di sisi Allah. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan kesalihan, kebajikan dari kalangan laki dan perempuan dengan landasan iman kepada Allah, maka Allah pasti berikan kehidupan terbaik dan pahala terbaik. Nah, berdasarkan ayat itu, pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah pada saat itu dan dipegang sampai sekarang menyatakan bahwa salah satunya yang paling awal dinyatakan kalau laki-laki itu bisa memimpin, maka perempuan pun bisa memimpin. Bahkan kalau dilanjutkan dengan bahan Munas Tarjih 2010 di Malang, draft fikih perempuan menurut ulama Muhammadiyah, sampai pada pembahasan sampai mana kepemimpinan perempuan dalam Islam itu. Bukan hanya bisa memimpin rumah sakit yang kala itu pertama kali ditanyakan pada tahun 70-an. Bolehkah perempuan Muhammadiyah atau ibu-ibu Aisyah itu memimpin rumah sakit? Karena saat itu rumah sakit umumnya dipimpin oleh para bapak. Lalu ditanyakan ada sebuah rumah sakit yang dipimpin oleh seorang perempuan, oleh Ibu Aisyah. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Sebagaimana halnya perempuan menjadi hakim juga boleh. Seperti halnya perempuan menjadi eh, apa anggota legislatif, di mana sudah umum laki-laki itu sudah lazim, di situ perempuan pun boleh melakukannya. Saat ini ibu bapak sudah enak saja melihat fakta seperti itu. Tahun 70-an itu satu pertanyaan yang besar, itu krusial, dan dijawab oleh majelis tarjih, ya, di mana didukung oleh ibu-ibu Aisyah dan para bapak Muhammadiyah, sehingga menghasilkan sebuah dokumen yang namanya Etika Perempuan dalam Islam atau Adabul Mar'ah fil Islam, bahwa kalau menggunakan bahasa yang sering ada di publik, perempuan dan laki-laki itu setara di hadapan Allah. Nah, tapi ya ada syaratnya. Iman kepada Allah, beramal soleh dengan niat iman itu. Nah, maka perempuan bisa memimpin dimanapun, bisa aktif dimanapun. Nah, puncaknya tadi belum saya sampaikan, perempuan bisa menjadi presiden. Kalimat politik itu tidak mendukung siapapun. Kalau misalnya lau sama Allah, kalau dalam bahasa akidah ya, suatu saat ada seorang Ibu Aisyah yang cerdas, soleha, dikenal dimanapun, beraktivitas. Tadi ya secara inklusif diakui oleh berbagai kalangan. Dan sudah waktunya dengan izin Allah untuk menjadi presiden,
seperti yang sebelumnya, ya itu alhamdulillah. Jadi kita tidak sedang mendukung siapapun kecuali sedang mendukung seorang perempuan muslimah yang cerdas, yang soleha. Begitu Ibu, Bapak semuanya. Ya, jadi Muhammadiyah, Aisyah tidak mengakui kalimat yang mengatakan tidak ada kepemimpinan perempuan dalam Islam, tidak. Pandangan itu adalah pandangan yang dihasilkan dari satu pemahaman terhadap nas agama, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi tidak ada satupun nas Al-Quran dan Hadis yang melarang perempuan jadi pemimpin. Maka muncul tadi yang disampaikan oleh Ibu Bairo. Ya, kepemimpinan perempuan dimanapun, tidak hanya di ruang eh, domestik, tapi di ruang publik. Di Dahlan itu kan sejak awal mengutip eh, ayat Al-Quran, ya, walaupun kalau menggunakan istilah sekarang rada bias gender, tapi pada awal tahun 20-an, maaf, awal abad 20-an, seorang kiai mengatakan, kebiasaanmu di dapur, tugasmu di dapur, jangan menghalangi kegiatanmu di tengah umat untuk berdakwah pada umat. Basisnya kan ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa laki-laki mukmin, perempuan mukminah di hadapan Allah sama. Tugasnya apa? Berdakwah, amar ma'ruf, dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi munkar, dan lapangannya luas. Tuh. Termasuk berdakwah di lingkungan ilmu pengetahuan, ya menjadi profesor perempuan yang baik, cerdas, dia menjadi kaprodi, jadi dekan, jadi wakil dekan, jadi bahkan jadi rektor, ya. Ya suatu saat dimungkinkan tidak hanya menjadi rektor Universitas Aisyah, tapi menjadi rektor Universitas Muhammadiyah. Begitu. Ya, Pak Wawan Gunawan Abdul Wahid. Terus bagaimana itu hadis riwayat Abu Bakroh yang mengatakan bahwa kaum yang menunjuk kepemimpinannya kepada seorang perempuan maka tidak akan sukses. Lan yubliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ibu bapak semuanya, saya sampaikan dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa simpulan yang mengatakan berdasarkan hadis tadi, ya, disimpulkan, diistinbatkan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, itu adalah kesalahpahaman pembacaan terhadap hadis Nabi. Bahkan satu dua ulama sudah menyampaikan sejak awal bahwa itu kesalahpahaman itu justru dilakukan pertama kali oleh sahabat Abu Bakar. Seolah-olah Rasulullah itu mengantarkan satu pengertian kepada Abu Bakar. Padahal Rasulullah tidak sama sekali. Simpulan itu disampaikan oleh Abu Bakar karena pilihan politiknya. Saya nyaris mengikuti Siti Aisyah. Seandainya saya tidak mendengar satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan lan yubliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nah, jadilah pemahaman seperti itu yang muncul di tengah publik. Padahal Rasulullah sejak awal berdasarkan sababul wurud, konteks historis hadis itu sama sekali tidak melarang perempuan untuk jadi pemimpin. Rasulullah sedang mengacu pada satu kasus khusus di mana ada sebuah bangsa yang bernama bangsa Parsi yang menunjuk seorang perempuan yang tidak kredibel menjadi pemimpin, ditunjuk menjadi pemimpin.
Tuh, kaum Parsi. Parsinya tidak disebut, tapi di Sababul Burud ada. Itu namanya dalam bahasa Arab dinamakan ya, nakiroh maksudah, nakirotun maksudah. Indepenit, tapi tertuju pada satu entitas, satu kaum yang menunjuk perempuan. Kaum mana? Kaum Parsi, karena pada saat itu sedang terjadi suksesi kepemimpinan yang dengan satu desain tertentu ditunjuklah seorang perempuan yang bernama Buaran binti Parsi jadi pemimpin. Padahal ada yang lain yang lebih layak tuh jadi pemimpin. Tujuannya apa? Supaya dia bisa diatur. Ya kalau istilah ya, politiknya bisa diutak-atik begitu. Ada ada orang-orang di balik dia. Karena Rasulullah kalau dengan hadis tadi ya mensabdakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, maka sabda Rasul bertentangan dengan fakta Al-Quran yang dalam Quran disebutkan seorang perempuan bernama Balkis menjadi pemimpin. Jadi ini maqasid syariah. Tujuan syariah menjaga satu prinsip dalam agama tentang nilai-nilai dasar agama. Al-Qiyam al-Asasiyah yang bernama salah satunya yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Al-Musawah wal Adl. Ya, kesetaraan berdasarkan surah An-Nahl 97. Jadi harus dibaca sebagai satu prinsip agama itu. Ibnuddin. Nah, sebab kalau tidak dibaca seperti itu ya bertentangan. Bahkan sesungguhnya ibu bapak kalau dibaca terus ya tuh arah di breakdown tuh ya perempuan itu oleh Rasulullah diberi kesempatan kemana-mana berada di ruang publik menemani Rasulullah berperang menemani Rasulullah untuk berbagi ilmu tuh. Lalu muncul biasanya pertanyaan, Pak Wawan, bagaimana perempuan berbagi ilmu, mencari ilmu? Mereka sholatnya saja di rumah. Betul, awalnya begitu. Nah ini paham Muhammadiyah itu mengoreksi paham yang berhenti di situ. Betul awalnya sholat perempuan itu di rumah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar menegaskan kalau perempuan minta izin kepada kalau istri-istri kalian minta izin kepada kalian, hei suami-suaminya untuk pergi ke masjid, jangan dilarang mereka pergi ke masjid. La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzannakum. Pandangan seperti itu sekaligus mengoreksi pandangan yang mengatakan bahwa Muhammadiyah melakukan bid'ah, membiarkan istri-istrinya, ibu-ibunya pergi ke masjid. Sama sekali tidak. Karena Rasulullah mengajarkannya demikian. Mengapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Itu turunan dari nilai kesetaraan itu tadi. Maka perempuan ada di mana-mana. Dia ada di pasar, jualan, ya, ya dan seterusnya. Nah, ibu-ibu, para bapak semuanya rahimakumullah. Nah, sehingga kalau dijelaskan ke kiri, ke kanan ya secara horizontal, dijelaskan ke bawah secara breakdown ya, secara vertikal, maka akan ditemukan semua situasi yang menghalangi perempuan untuk melakukan kewajibannya berdakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan kebajikan yang banyak itu ya jadi dokter, jadi ilmuwan,
Itu sehingga tidak ada istilah eh, kalau perempuan nasihatul Aisyah, perempuan atau ibu-ibu Aisyah itu misalnya dilarang oleh suaminya, kamu nanti melihat aurat laki-laki, tuh nggak boleh praktek jadi dokter lah. Kuliahnya udah sekian tahun, mengapa tidak dilarang sejak awal? Dan bukan begitu logikanya. Kalau logikanya dibalik, kenapa larangan yang sama tidak diberlakukan untuk laki-laki? Karena laki-laki pun melihat aurat perempuan. Nah, persoalannya itu kedaruratan. Ya, kedaruratan terpaksa harus dilakukan karena itu kewajibannya. Dia tidak melakukan pandangan pada aurat itu sebagai tujuannya, tapi dalam rangka ilajul mardo, mengobati orang-orang yang sakit, wal musobin, dan orang-orang yang terpapar sakit. Jadi tidak boleh ada pandangan seperti itu di Muhammadiyah, di Aisyah. Kenapa? Tadi nilai nilai dasarnya berdasarkan maqasid syariah yang kalau diturunkan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia itu ya menjadi komplimen itu. Tentu saja ayat Al-Quran, hadis Nabi harus berada di atasnya ya. Nah, itu yang pertama, Ibu Bapak sekalian rahimakumullah. Nah, oleh karenanya ini harus jadi pegangan bersama. Ya, sebab kalau tidak seperti itu berarti ya kalau di dalam bahasa ringannya ya menghalangi dakwah Muhammadiyah, menghalangi dakwah Aisyah. Ya, kita lanjutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, kalau kemudian dibuka berdasarkan judul yang kita sepakati yang tadi disampaikan oleh pembawa acara juga oleh Ibu Wakil Ketua, nah, lanjutannya adalah tidak boleh lagi ada perempuan yang dalam posisi rentan. Dan perempuan manapun. Kalau dalam bahasa sosialnya, perempuan tidak boleh diposisikan sebagai satu korban misoginis, korban yang dalam paham agama tertentu itu dinistakan. Karena head dia tidak boleh ada di rumah misalnya. Kalau dalam Islam perempuan head boleh ada di rumah. Bahkan paham agama Muhammadiyah, perempuan sedang head boleh baca Al-Quran. Karena hadis-hadis yang terkait dengan oh, perempuan haid dilarang baca Al-Quran, kebetulan hadis-hadisnya dhaif semua. Tuh. Bahkan Sayyidina Umar itu dengan tegas mengatakan orang yang melarang orang baca Quran dalam keadaan tidak suci, itu pahamnya Musailamah Al-Kadzab gitu. Ya, karena Sayyidina Umar pernah keluar dari jamban, lalu langsung baca Al-Quran, seorang sahabat bertanya, kok Anda baca Quran padahal Anda tidak punya wudhu? Siapa yang mengatakan baca Quran harus punya wudhu? Musailamah Al-Kadzab. Man abtaka bihada? Siapa yang memberikan kamu fatwa seperti itu? Si Musailamah Al-Kadzab ya. Sekeras itu. Ya, maka sealur dengan itu pandangan dalam Muhammadiyah itu perempuan haid silakan dibaca, ditanya jawab agama, ya. Barangkali kelengkapannya juga eh, ada di tempat-tempat lain untuk bisa melakukan itu. Jadi tidak ada misalnya perempuan sedang menstruasi tidak boleh melakukan ini itu berkegiatan bersama. Ya, bahkan sesungguhnya ya, dalam keadaan menstruasi itu sepanjang tidak mengganggu janinnya dalam tubuhnya, dia tetap mengajar, dia tetap berdakwah, dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan,
dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial. So, baik, saya kira mewakili bagian kepemimpinan perempuan yang berbasis nilai dasar al-qiyam al-asasiyah, keadilan, kesetaraan, al-musawah wal adal, eh, cukup di bagian itu ya. Nah, sekarang kita berpindah ke eh, tempat yang bernama eh, sebutlah kalau berdasarkan judulnya ya, orang orang yang bisa menjadi korban secara sosial. Kalau istilah yang ada di judul itu kan eh, dia atau mereka adalah orang-orang yang eh, ya sebutlah istilahnya mudahnya seperti tadi. Nah, pertama orang tua, lansia. Nah, ibu bapak semuanya, kita kebetulan sedang mengadakan atau membuat ya menyiapkan buku yang bernama Fikih Lansia atau sebutlah Fikih Perlindungan Lansia. Ya, kita menurunkan beberapa penulis di situ, tim penulis yang pertama membincangkan prinsip-prinsip dasar dari Al-Quran dan hadis yang mengantarkan pada eh, satu pemahaman bahwa dalam Islam itu semua orang diposisikan sebagai mulia, karomah insaniyah. Itu didasarkan pada beberapa pemahaman ayat Al-Quran dan hadis. Ya, yang pertama Al-Isra ayat 70 ya. Walaqad karomna bani Adam. Kami muliakan semua manusia. Nah, dalam posisi apapun. Dalam posisi pertama kali dia terlahir, nangis sebagai bayi, dan dalam posisi sebagai orang yang disebut sebagai orang lansia. Kalau ibu bapak cermati, ya hadis Nabi, nah, di situ disebutkan tidak ada orang yang menghormati orang tua kecuali dia ada iman dalam dirinya. Jadi dihubungkannya dengan iman, dengan keimanan. Ya. Nah, seperti halnya dihadapkan kalau dilawankan dengan eh, orang biasanya tidak menganggap kepada anak kecil ya. Nabi itu kan sejak awal sudah mengingatkan. Ya, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada orang yang masih kecil, masih anak-anak. Jadi dalam posisi masih anak-anak itu diberi karomah insaniyah dalam Islam itu. Sama halnya dalam posisi dia sudah sepuh, sudah tua, sudah lansia. Tuh. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tadi tentang hak asasi manusia, ya anak kecil itu sama dengan lansia sering menjadi korban. Dianggap tidak ada dalam kehidupan, dalam entitas, ya, dalam eksistensi kehidupan. Nah, Islam melawan prinsip itu. So, bagaimana tidak orang yang dalam keadaan sudah wafat saja, bahkan beda agama. Hadis Bukhari berasal dari riwayat Abu Hurairah menginformasikan Rasulullah itu memuliakannya. Rasul sedang duduk bersama para sahabat, barangkali sedang taklim ya, mengajarkan sesuatu. Beliau melihat jenazah seorang Yahudi sedang diusung oleh kawan-kawannya. Tiba-tiba Rasulullah berdiri. Dan para sahabat pun kan ikut berdiri. Rasulullah tetap berdiri lama sampai jenazah Yahudi itu tidak tampak, tidak terlihat. Lalu Rasulullah duduk. Para sahabat pun ikut duduk. Para sahabat bertanya, Rasulullah itu kan jenazah Yahudi. Apa jawaban Rasulullah? Indah sekali. Bukankah itu jiwa yang harus dimuliakan? Subhanallah. Orang berbeda agama saja dimuliakan jenazah. Apalagi dia masih hidup. Apalagi dia sesama agama. Tapi dalam bahasa
eh, apa inklusi, ya tidak ada istilah apalagi sesama agama, semua diposisikan sama. Saya bahkan, mohon maaf, agak meloncat ya. Kalau ada seorang tamu ya datang ke rumah kita begitu, dia non Muslim, minta izin waktu untuk menggunakan di antara kamar kita untuk dilakukan ibadah misa. Kalau merujuk praktek Rasulullah, izinkan, beri waktu. Karena itu bagian dari memuliakan tamu, ikramud dhaif. Dan itu bagian dari keimanan, coba. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhairafahu. Siapa yang mengaku iman, salah satu ekspresi keimanan itu adalah menghormati tamu. Nah, Rasulullah itu pernah dimintai izin. Masjid Rasul itu digunakan untuk ibadah misa oleh orang-orang Nasrani Najron. Karena mereka kalau langsung pulang ke Najron, nggak bakal kebagian waktu untuk misa. Karena sudah sore, Rasulullah mengizinkan masjidnya untuk digunakan itu. Subhanallah. Kenapa itu tadi? Menjaga hak keberagamaan seorang yang berbeda agama dengan kita. Itu bukan lagi hibduddin itu. Kalau hibduddin kita menjaga secara eksklusif kewajiban keagamaan kita. Kalau ini kalau kata Jamaluddin Atiyah dalam kitabnya Taf'il Maqasidis Syariah, mengeksekusi, mempraktekkan Maqasidis Syariah, beliau mengatakan ini bagian dari hibduddiyanah, bagian dari pemeliharaan, penjagaan hak-hak keberagamaan tamu kita yang berbeda agama dengan kita. Nah, sekarang kembali kepada persoalan kita dalam judul diskusi kajian atau pengajian siang hingga sore hari ini. Maka mestinya tidak ada itu korban kekurangan gizi. Tidak boleh. Karena ya walaupun pada akhirnya di sisi Allah itu pasti bagus. Karena dalam agama Islam itu tidak ada. Dalam posisi manapun jadi sejelek-jeleknya. Tapi kalau dia gizinya bagus, itu disukai oleh Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, yang bergizi bagus, berarti bayi yang kuat, yang bergizi tidak stunting, itu bagus di sisi Allah dan disukai oleh Allah daripada bayi yang stunting. Tapi Gusti Allah itu mengajarkan pada Rasulullah, Muhammad ingat ya, wafikulin khairun. Pada akhirnya masing-masing bagus. Karena yang stunting pun bakal ada perannya nanti. Kan itu. Tuh. Kalau kita langsung tarik orang-orang yang disebutkan sebagai berkebutuhan khusus itu, ibu bapak semuanya, kalau ibu bapak membaca Sirah Nabawiyah, hadis-hadis Nabi, kok tidak ada judul khusus tentang itu ya? Tidak ada misalnya para sahabat yang berkebutuhan khusus di dalam hadis Nabi. Tidak ada. Dalam Sirah Nabawiyah, tidak ada para sahabat yang berkontribusi pada Nabi dalam keadaan disabilitas atau difabel, berkebutuhan khusus. Tidak ada. Mengapa? Karena mereka dianggap hadir semuanya bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Padahal Utsman bin Affan, menantu Rasulullah itu adalah orang berkebutuhan khusus. Padahal Abdurrahman bin Auf itu adalah orang berkebutuhan khusus. Makanya kalau para bapak cermati, ibu seksama, lihat, baca. Utsman bin Affan itu kan tidak ada dalam riwayatnya ikut di medan perang. Kenapa? Badannya kecil. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu disebut kena angin saja saking kecilnya, terlempar. Tapi itulah adalah orang-orang yang jago lobby. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang dalam kehidupan Rasulullah, dalam dakwahnya, berperan. Dalam keadaan berkebutuhan khususnya. Sehingga semuanya ada perannya. Sehingga kalau saya
pernah menyampaikan pendapat dalam Islam itu tidak ada sesungguhnya yang disebut fikih di Pabel, sebutlah begitu ya kasarnya, kita berdiskusi nanti. Kenapa? Karena mereka itu dianggap sama dalam keadaan berkebutuhan khususnya, mereka melakukan hal-hal yang dasar sebegitu rupa. Ya, sama dengan ya anak-anak kecil yang seringkali, atau istilahnya kan anak-anak ya, yang seringkali dianggap tidak ada karena masih kecil. Quran itu kan mengatakan gulaman zakiya, ada anak yang suci, ada anak yang mulia, padahal masih anak-anak. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah. Tuh. Dan dalam Islam hal yang seperti itu kan dimunculkan. Artinya ya tidak boleh kita memposisikan karena dia masih anak-anak lalu dianggap tidak ada. Dan tidak boleh kita memposisikan, mengkualifikasikan mereka karena sudah tua, dianggap tidak ada. Dan tidak boleh misalnya seorang yang disebut perempuan itu karena sedang hamil, dianggap dia tidak berkontribusi. Kalau dalam Islam semuanya berkontribusi. Bahkan ketika dia tidak berangkat kemanapun, dia berada di rumahnya, masih merapikan rumahnya, ya, masih melakukan apapun yang mungkin dilakukan oleh dirinya karena berada di ruang apa domestik yang istilah dalam Islam itu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan itu menjadi penguasa di rumah suaminya, kan. Jadi dia di ruang publik memiliki kemuliaan, di ruang domestik pun memiliki kemuliaan. Saya kira pengantar dari saya, Ibu Nimah, sementara begitu kita perluas dalam diskusi ya. Ya, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan ini membuka eh, apa pikiran dan perasaan kita semua ya Pak ya. Seharusnya sudah tidak ada istilahnya perempuan kelas 2 gitu, udah nggak ada ya Pak ya. Kelompok Oke. rentan seharusnya juga tidak ada karena semua makhluk sama, laki-laki dan perempuan sama untuk melakukan atau beramal soleh dan dalam keadaan beriman juga sama gitu ya Pak ya. Oke. Nah, tapi faktanya gitu ya, faktanya masih ada anak yang apa namanya gizi buruk atau stunting, masih ada korban atau istilahnya perkawinan anak, masih ada juga lansia yang terlantar, masih ada juga anak-anak yang tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan gitu ya. Di program inklusi ini kan selalu kita ingat bahwa no left, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan gitu ya Pak ya. Oke. Kalau kita merujuk di ini juga bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin ya Pak ya. Jadi semua orang Oke. siapapun gitu kan berhak memperoleh atau dakwah-dakwah yang sudah dilakukan Aisyah Muhammadiyah itu menyasar ke semuanya, dari kandungan sampai tadi di akhir dijelaskan bahwa sudah meninggal pun tetap dihormati gitu ya Pak ya. Ini Oke. kayaknya ada Putri sudah gabung juga, nanti mungkin bisa memberikan sesuatu gitu. Terima kasih. Kayaknya ini masih ada waktu untuk berdiskusi. Ini sudah tadi sudah 103 Pak partisipan, ada Oh, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Tenggara, wah, banyak ya. kemudian ya Jawa Timur, ada Probolinggo, Bojonegoro, Jawa Barat, Tasik, Garut. Banyak Pak ini. Kayaknya nggak perlu saya simpulkan atau saya garis bawahi, tapi ini ruang untuk diskusi kita semua. Monggo. Alhamdulillah ini rezeki yang luar biasa. Pak Wawan punya waktu dalam waktu singkat gitu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ini ya, sharing atau pertanyaan, silahkan sambil menyampaikan, menyebutkan nama, kemudian dari mana. Monggo. Silahkan ini mumpung
Belum ada Bu yang bertanya. Belum. Siapa Ini kayaknya Pak masih Wawan ya? merenung-renung Bu ini Bu. Oh iya ya. Iya, Pak Bu Baira. Prof Wawan ya, saya ingin mengutarakan pengalaman ya. Kita itu kan kalau di kampung ya Pak, yang namanya mubalik, mubalighat ya, itu selalu berhadapan ya dengan ini tadi yang berdampak yang diutarakan oleh Mbak Nikmah tadi ya, berdampak termarginalisasi, kurang perhatian dan sebagainya. Kita kan Aisyah itu kan pada umumnya Pak, yang namanya sudah menjadi pimpinan di tingkat pusat itu kalau di kampungnya masing-masing itu pasti punya pengajian rutin ya Pak ya, setiap anggota Majelis Tabligh gitu Pak. Nah, kita itu punya pembelajaran Iqra ya Pak, dalam kerangka menuju ke warga Sakinah Qoryah Thayyibah. Itu kan ibu-ibu juga harus bisa membaca Al-Quran sehingga nanti lama-lama membaca tafsirnya juga begitu. Nah, pada saat kita membimbing untuk membaca Quran pada mereka para lansia itu Pak, ya pada umumnya masih punya pemahaman yang pasangan usia subur ya, yang bukan lansia itu karena campur Pak, yang sudah berumah tangga tapi masih menstruasi begitu Pak. Kalau menstruasi itu juga nggak mau berangkat Pak, udah nggak apa-apa begitu ya, juga nggak mau. Katanya kalau menstruasi itu apa? Nggak boleh pegang Quran, nggak boleh di majelis-majelis begitu Pak, yang pemahaman orang-orang di kampung itu. Sehingga malah justru yang cepat bisa itu yang lansia, yang sudah menopause karena nggak pernah libur ya di dalam belajar Al-Quran. Nah, disinilah perlunya ya para mubalek, ya para pemuka masyarakat, tokoh agama itu memahamkan ya bahwa yang namanya belajar dengan beribadah ya paling enggak itu beda begitu ya. Kan yang dibaca cuman ya tidak cuman ya, yang dibaca itu kan Iqra, Pak. Kemudian juga ya namanya belajar. Itu yang pertama. Jadi masih itu realitasnya itu Mbak Nikmah tadi masih seperti itu. Nah, oleh karena itu monggo Pak Wawan ya, nitip pesan ya dari ini tokoh masyarakat agama dan mubalik-mubalikot itu untuk bisa memberikan pengertian yang sesungguhnya. Nah, kemudian juga Pak yang tadi eh, memang ya di dalam Al-Quran itu sudah egaliter ya, sudah maksudnya sudah sama hak-hak kita ya. Tetapi kan yang namanya Islam ya itu kan eksklusif, namun kalau tidak didakwahkan itu juga menjadi tidak eksklusif gitu loh Pak. Sehingga kan ada beberapa hukum yang itu hanya didengar dari turun-temurun Pak. Nah, disinilah apa, menjadi halangan dakwah kita ya di masyarakat karena memang pemahamannya itu masih pemahaman turun-temurun. Padahal kalau kita belajar dari ilmu dakwah itu sendiri kan ada tadi ya pengembangan pendekatan yang inklusi dan sebagainya itu harus kita kembangkan sehingga yang digali itu tidak hanya pelajaran-pelajaran yang memang sudah pada umumnya diberikan oleh mubalik-mubalighat, tapi kita menggali ya yang namanya toleransi, yang namanya juga tadi apa sesama muslim ya itu harus bersaudara dan sebagainya, mungkin bisa diangkat ya menjadi satu permasalahan yang nanti bisa baik ya di masyarakat. Karena dakwah itu kan mengajak orang dan masyarakat untuk baik, Pak. Baik Betul. di situ, ya, baik di situ kan pengertiannya sangat luas, termasuk di uh, Indonesia ini majemuk baiknya. Kadang-kadang kalau kita dakwah banyak mengatakan kafir itu juga tidak hikmah, Pak. Paling-paling kalau saya itu tidak tegel Pak mengatakan kafir, tetapi mereka yang tidak beriman kepada Allah, saya bilang begitu, karena kalau udah kafir dan di kampung itu juga gawat Pak rasanya ya, banyak ini sentuhan. Nah ini monggo Pak Wawan mengelaborasinya ya yang kita hadapi sehari-hari itu seperti itu. Ya, terima kasih untuk ini yang lain biar bisa
mengutarakan pengalaman. Baik, Ibu Dr. Siti Bahira. Eh, Zahira. saya mencoba menjawab dari akhir ya, tentang penyebutan kata kafir dan non-muslim ya, atau kafiroh dengan non-muslimah. Pertama, kita karena tradisi Muhammadiyah itu kan Quran Sunnah. Kita lihat dulu dari praktek Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika bermuamalah dengan non-muslim. Saya belum menemukan secara khusus Rasulullah misalnya dalam satu konteks tertentu menyebut seorang non-muslim itu ya kafir gitu. Tidak ada itu. Ya. Bahwa Rasulullah disuruh oleh Allah dalam Al-Kafirun, ya qul ya ayyuhal kafirun ta'budu ma ta'budun, ya karena itu perintah Allah. Lalu di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kita punya eksklusivitas sendiri, seperti halnya mereka punya eksklusivitas sendiri. Agama kita wajib kita tunaikan, agama mereka wajib mereka tunaikan gitu. Tapi yang seringkali dilupakan adalah bahwa kapan kita mengatakan kafir, satu, kemudian sebutlah istilahnya kafir. Tapi kafir di dalam Al-Quran itu ekspresinya macam-macam. Tidak semua kafir itu kafir harbi. Nah, para bapak ibu dan kawan-kawan yang awam, bahkan sesungguhnya ada intelektual yang kencang, ya sebutlah istilahnya yang kanan. Beliau itu tidak membedakan kafir yang disebut Al-Quran itu kapan dipakai, dalam posisi mana. Dalam posisi perang saja ada istilah kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir yang wajib diperangi dan kafir yang minta perlindungan kepada Rasulullah dan tidak boleh dibunuh. Coba, itu istilahnya seperti itu. Nah, dalam kondisi kita itu tidak berperang dengan orang-orang non-muslim itu, surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu malah mengatakan Allah tidak melarang kalian yang tidak berperang dengan kalian dan tidak mengusir kalian dari wilayah kalian untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Itu Al-Mumtahanah ayat 8. Innallaha la yanhakumullahu alladziina lam yuqatilukum bid-dini wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum. Itu oh, ininya posisi tegasnya. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Maka kata kata seperti tadi, menyebut seperti tadi, saya kira harus diposisikan dengan baik ya. Tuh. Bahkan orang yang sering melakukan tabdir, ya tabdir itu bisa macam-macam. Dia menginvestasikan sesuatu yang tidak kembali dengan nilai manfaat. Atau dia yang dalam posisi tertentu tidak dimanfaatkan. Misalnya, oh, ibu tidak boleh itu membiarkan putra-putri ibu itu berlama-lama tidak menikah itu. Dalam secara bahasa agama itu mubadiroh itu. Tuh, wala tubadir tabdiro innal mubadirina kanu ikhwana sayatin wa kana saytanu lirabbih kafuro. Kalau begitu berarti di lingkungan kita sendiri ada orang yang berpotensi disebut kafir, tapi bukan kafir karena agama. Tuh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Yang mana dulu, kapan ya kata itu disebutkan.
Maka ada hadis kan yang mengatakan kita boleh jadi di pagi hari mukmin, di sore hari kafir kan gitu. Di sore hari kita mukmin, di pagi hari kafir. Kenapa? Karena perilaku kita. Jadi, jadi harus diposisikan nilai-nilai itu dengan baik. Oleh karenanya, nah, mari kita hargai setiap orang sesuai dengan martabatnya. Itu satu hal. Hal kedua, Ibu Bapak boleh tidak sependapat dengan saya. Saya semuanya terkejut kalau saya boleh mengatakan itu bagian dari strategi Vatikan dalam menyampaikan dakwah. Ya, dakwah apa ya sebut eh, keberkatannya, menyebarkan paham atau agamanya. Saat mereka itu menggunakan istilah tidak mengakui pernikahan sesama jenis, tapi mereka bisa memberkati orang yang nikah sesama jenis. Itu cerdas menurut saya dalam dakwah kultural itu. Jadi kehadiran mereka itu diakui oleh Vatikan, merasa diakui. Ya, walaupun mereka tidak diakui pernikahannya, tapi setidaknya keberkatannya itu diakui. Karena istilah memberkati dalam bahasa Nasrani itu kan ada berapa tingkat rupanya. Jadi tidak otomatis memberkati itu mengakui pernikahannya. Saya kemarin 2-3 hari yang lalu berdebat itu dengan seorang guru besar di grup paguyuban intelektual Muhammadiyah. Ya, jadi harus hati-hati juga. Nah, kita karena itu bahkan ketika kita berdakwah di lingkungan internal sama Islam, ya kalau tidak ada halangan untuk melakukan dakwah dengan baik, ya janganlah setiap undangan tahlilan itu ditolak menurut saya. Tuh. Misalnya, boleh nggak saya mengisi pengajian? Nah, kita berpikir cerdas dulu, boleh nggak saya mengisi pengajian tahlilannya? Jadi ada tahlilan tapi yang isi pengajiannya kita. Padahal dalam tahlilan kan tidak ada pengajian. Oh boleh, Ustaz. Nah, kita akhirnya ngaji. Sampaikan paham kita di situ. Saya satu kali 2 kali pernah melakukan itu. Ya tentu saja diundang lagi tidak ya karena mereka tahu saya orang Muhammadiyah. Tapi kalau misalnya diundang seperti itu, jangan main tolak menurut saya itu. Karena di situ bisa menebarkan kebaikan Muhammadiyah. Sebutlah istilahnya Mahasinul Muhammadiyin. Kebaikan orang-orang Muhammadiyah, paham atau paham al-Muhammadiyah, paham Muhammadiyah. Itu ya kita diam saja di tempat itu, tidak ikut melakukan ini itu ya, kecuali yang diwiridkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah, doa-doanya. Misalnya, so. Kedua, ketiga, pertanyaan Ibu tadi saya kira eh, benar sekali ya. Ya, saya berpendapat ya, bahwa bagaimanapun sedapat mungkin kita sampaikan bahwa paham agama itu beragam. Kita sebagai pelaku dakwah harus menyadari bahwa pasar pendapat itu sesuatu yang mungkin. Sehingga kalau ada istilah eh, berebut pasar dakwah itu benar adanya dalam sisi filsafat hukum Islam, ya itu berangkat dari ya keterbukaan terbukanya kemungkinan kita berebut tafsir agama. Agamanya sama, tafsirnya berbeda. Sampaikan tafsir yang paling mungkin. Ya misalnya kita mau sholat di pesawat, airnya habis. Karena pada orang-orang desa pakai air terlalu banyak habis. Terus apa? Tayamum kan? Lah tayamumnya di mana? Lalu bertanya, debunya di mana? Paham Muhammadiyah di situ masuk. Bahwa yang dimaksud soi dan toiban itu bukan debu, tidak selalu debu, tapi dia soi dan bagian atas.
dari sesuatu, dari so'ada yas'udu su'udan bahwa so'idun. Ya, wadaka so'idun. Jadi so'id bimana isim fa'il dan so'id bimana isim maf'ul. So'id itu yang diinjaki bagian atas dari sesuatu. Toyiban yang baik, yang bersih. Jadi ketika ibu bapak di pesawat, so'idan toyiban itu adalah ya dinding di samping kanan ibu bapak. So'idan toyiban itu adalah ya eh, bagian kursi yang ada di depan ibu, ditepuk, disampaikan seperti itu. Masa harus cari debu? Nah, debunya udah bersih sama petugas cleaning service. Tuh. Kalau berhentinya transitnya di Singapura, cleaning service-nya kan lansia. Coba itu Islami sekali itu pemerintahan Singapura itu. Tidak boleh membiarkan lansia itu tidak bekerja. Dia harus aktif. Nah, kita malah menistakannya. Ada di Singapura itu kan lansia, di Jepang juga sama itu. Yang bersih-bersih bawa peralatan ke dalam pesawat itu kan lansia itu rata-rata. Nah, semua umumnya biasanya sebabnya paham agama. Nah, maka kita sampaikan paham agama yang paling mungkin. Ya seperti tadi, lah 7 hari tidak baca Quran, ada yang 10 hari tidak baca Quran. Padahal setan mendekati ibu-ibu setiap hari kan. 7 hari ini tidak ditemani yang terbaik. Padahal jin saja kata surat Al-Jin menemani Rasulullah. Qul annahu istama'ana farun minal jinni wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan oleh Muhammad ada sekelompok jin yang menemani menyimak bacaanmu dan mereka terpukau dengan bacaanmu. Kita malah diam. Makanya saya minimal itu Pak, mendengar murotal yang saya sukai, Syekh Ali Huzaifi itu sejak saya kuliah di Saudi. Huzaifi itu suaranya empuk, enak didengar, dan seterusnya gitu ya. Nah, dan ibu bapak bisa lebih dari itu. Kalau di rumah saya yang paling rajin baca Quran itu istri saya. Bangun baca Quran, mau tidur baca Quran, setelah sholat baca Quran, berangkat ngajar ke kantornya baca Quran dulu. Sekian kali itu dalam kesehariannya. Kalah saya oleh istri saya. Tentu hatinya lebih lebih nyaman itu. Nah, dulu sama dalam keadaan Hendy beritahukan karena hadis yang berkaitan dengan head perempuan tidak boleh baca Quran itu semuanya dhaif. Itu sama dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hitan perempuan itu semuanya dhaif sehingga Muhammadiyah berpendapat hitan itu tidak direkomendasikan. Tidak ada hitan perempuan dalam Islam. Jadi sealur dengan cara berpikir tokoh Al-Azhar tahun 50-an bahkan sebenarnya. Itu Syekh Mahfud Saltut. Tahun 51 Mahfud Saltut itu mengatakan bahwa hitan perempuan itu tidak ada urusannya dengan agama. Urusannya kemaslahatan. Kalau laki-laki maslahat dihitan, perempuan itu malah mafsadat ketika dihitan. Gitu. Bahkan dihubungkan dengan tradisi Firaun. Qadarullah hadis-hadisnya sudah lama sebenarnya diberitahu oleh Saltut. Semua hadis yang berkaitan dengan hitan perempuan itu doib. Bahkan doibnya itu doib sekali. Nah, masalah orang head, perempuan head baca Al-Quran, saya kira begitu juga. Jadi ya kita dakwahkan pelan-pelan ya, secara kultural, tidak boleh eh, tidak bergembira ya. Ya sama saja ketika Muhammadiyah menyampaikan bahwa rokok itu tidak boleh, kita pun menyampaikannya seperti itu. Saya kira begitu ya, Ibu, Bapak semua. Silakan monggo. Terima kasih Pak Wawan. Ini Oke. secara tidak langsung Bu Nida dari Jogja ini sudah terjawab ya. Perempuan yang apa tadi yang lagi men tidak boleh baca Quran. Kalau masih ada yang berpendapat seperti itu, tinggal dibilang hadisnya dhaif gitu ya, Pak.
Terima Oke, kasih Pak oke, Wawan. oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih ada waktu. Yang lewat Silahkan chat itu yang banyak, ingin. Mbak. Ya, Bu. Yang lewat chat banyak sekali. Oh, iya, 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 iya. Ke-19 ya. Oh, monggo, silakan. Ada. Ini tadi yang Bu Nida dari Jogja sudah. Kemudian, oh ini ya. Ini mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan? Secara raise hand. Yang resen belum ada ya. Atau langsung saja. Iya, iya. Atau langsung ini langsung bersuara, langsung menyampaikan bapak-bapak ibu-ibu. Saya kira banyak sekali ya Pak ya, ibu-ibu semuanya hal-hal yang secara fakta atau di sekitar kita itu istilahnya tidak sesuai gitu ya. Kemudian kita agak kesulitan untuk menjelaskan gitu. Nah ini mumpung ada Pak Wawan, ada Bu Bahiroh, beliau ahlinya gitu, ini bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman, termasuk tadi ya, kita itu kayaknya masih banyak juga dilakukan di ini ya, di beberapa daerah gitu Pak, termasuk alasan berkhitan biar apa namanya, ada juga yang karena adat gitu, malu kalau nggak dikhitankan gitu, ada juga yang ya masih banyak ya beberapa alasan gitu, padahal itu jauh tidak ada tuntunannya ya Pak ya, doif gitu. Oh Assalamualaikum. ini Bu Aude, silakan ini jauh Pak ini Bu Aude ini dari Jogja Pak 1 hari Usdi. ya naik pesawat. Bu Aude Assalamualaikum ini dari Muna warahmatullahi Barat. wabarakatuh. Ustaz. Silahkan Bu Salam. Aude. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. pengalaman kami di lapangan karena kami kadang berbenturan dengan perkawinan anak Ustadz. Hmm. Nah, begini, eh, misalnya kan kalau di kampung kami tuh Ustadz, mereka menikah di bawah umur itu karena kecelakaan gitu. Kecelakaan jadi eh, wajib untuk dinikahkan. Sedangkan di lain pihak kan kita bahwa eh, menikah sementara itu anak perempuan lagi terisi itu kan sebenarnya tidak pemahaman kami tidak mendapatkan nasab dari bapaknya. Ya. Ini juga menjadi hambatan bagi kami di lapangan karena kalau tidak dikawinkan Ustadz ini dianggap adalah aib seperti itu. Kemudian yang kedua juga pernikahan di kami itu Ustadz, rata-rata di pulau misalnya kalau sudah dilamar itu dianggap walaupun masih di bawah umur dianggap bahwa sudah dilamar itu wajib harus dinikahkan. Kalau tidak menikah nanti suatu saat tidak mendapat jodoh gitu. Terlambat gitu. Bagaimana nih pandangan kita sebagai penyiar untuk di masyarakat. Yang ketiga juga mengenai muhrim, ini juga kami di lapangan kadang berbenturan untuk menuntut ilmu bahwa seorang gadis apalagi sudah menikah misalnya harus jalan itu punya muhrim. Ya. Ini juga saya juga terus terang masih awam untuk menjelaskan itu, Ustaz. Jadi itu mungkin 3 pertanyaan itu yang pikiran-pikiran saya seperti apa bisa kami memaparkan di masyarakat supaya juga bahwa kita ditahunya di Muhammadiyah paham-paham itu yang kita lakukan. Misalnya jalan harus pakai muhrim. Kok keluar daerah sendiri ya, tidak ada pasangan. Misalnya kalau berkeluarga kok tidak ada muhrimnya. Seperti itu. Bagaimana nih pandangan-pandangan yang harus kita memperjelas di masyarakat, Ustaz? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wabarakatuh. Wawan, Baik, langsung ya. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah muhrim itu sudah dibahas oleh Ibu-Ibu Aisyah dan para bapak Muhammadiyah di Majelis Tarjih
sejak tahun 30-an, 1930-an. Yang tercakup hasilnya adalah dokumen atau risalah yang disebut tuntunan mencapai istri Islam yang berarti. Nah, di dalam dokumen itu disebutkan bahwa konsep muhrim itu berkembang ya dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang puncaknya adalah muhrim itu berarti keamanan, safety. Jadi hadisnya itu mulai dari la tusafirul mar'atu ya pauko lailatin illa wa ma'adu mahromin la tusafirul mar'atu pauko salah satu layani illa wa ma'adu mahromin, bahwa seorang perempuan itu kalau berjalan lebih dari 3 hari tidak boleh dilakukan kecuali disertai muhrim. Tapi puncaknya Rasulullah itu mengajarkan konsep muhrim itu bermakna keamanan. Itu diutarakan oleh beliau ketika berdialog dengan Adi bin Hatim. Adi itu ditanya oleh Rasulullah, Adi, kamu tahu nggak daerah Hiro? Mbak, minta tolong ini Mbak Yuli kayaknya bocor ini. Terus Adi itu menjawab, saya mendengar nama daerah itu, tapi saya belum ke sana Rasulullah. Nah ternyata Hiroh itu satu wilayah yang berada di sekitar Irak, yang kalau dihitung berdasarkan kilometer perjalanan darat itu 1,800 kilometer kurang lebih. Nah, Rasulullah bersabda begini, adik, kalau usiamu panjang, suatu saat kamu akan melihat seorang perempuan dari Hiro berjalan sendiri. Dia naik haji sendiri, hanya ditemani untanya, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. La takhofu illallah. Dan si perempuan yang asal Hiro itu pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, mabit, wukuf, pulang lagi sendirian. Tidak ada mahramnya. Masa kita nyebut untanya jadi mahram kan enggak? Apa mahramnya di situ? Keamanan. Karena perempuan ini bisa mengamankan dirinya. Satu hal. Lalu dikembangkan pengertian mahram itu, yang memberikan keamanan adalah negara yang dilewati oleh si ibu muslimah dari Hiro itu. Sehingga dia bisa jalan sendirian, pulang sendirian. Kalau dalam konsep paham agama Muhammadiyah, ya ibu-ibu Aisyah yang bisa mempraktekkan tapak suci karena dia belajar itu, maka dia jalan. Jadi tidak ada misalnya harus ditemani mahram dalam pengertian yang suami dan seterusnya. Repot itu. Ya alhamdulillah kalau suaminya bisa nemani. Kalau tidak, jadinya dosa kan. Dan paham eh, agama Muhammadiyah lewat buku dokumen perempuan, tuntunan istri yang berarti itu, mengatakan begitu. Tahun 30-an itu, zaman baheula itu. Dan itu tidak berubah. Artinya, Mbak Audrey tadi sampaikan kepada pendengar bahwa ya mahram saya, keamanan saya. Saya bisa mengamankan diri saya sendiri. Jadi bukan suami saya, bukan anak laki-laki saya, bukan kakak saya yang laki-laki, bukan. Gitu. Jadi sampaikan, dan itu paham agama yang saya anut di Muhammadiyah, di Aisyah. Itu satu. Dan yang kedua tentang pernikahan eh, seorang anak kecil yang jadi ini ya, anak musibah itu. Tanya jawab agama itu melampirkan dua jawaban yang berbeda di waktu yang berbeda. Jadi yang satu itu melarang, tapi yang satu membolehkan. Nah, saya membaca kenapa kemudian diperbolehkan. Salah satu sebabnya persis tadi yang disampaikan oleh Ibu Ode itu. Karena dia boleh jadi kalau di
biarkan dan tidak dinikahkan dengan pasangan yang melakukan sebutlah ya musibah dengan dia, itu akan terjadi persoalan psikologis di situ. Nah, kenapa? Karena dia merasa dibiarkan dan sebagainya. Apalagi dalam posisi itu misalnya kemudian hamil 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Jadi korban eh, satu hal ya, dan menjadi korban yang kedua hal itu kalau tidak dinikahkan. Saya secara pribadi lebih setuju pilihan tanya jawab agama Majelis Tarjih yang kedua. Ya dasar landasannya itu eh, layan kihu azaniatu layan kihu illa janin au musyrik, bahwa yang melakukan pernikahan seperti itu adalah yang melakukannya, begitu. Dan kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua ya, 132 ya di tengah itu memang persoalan kebiasaan di daerah ya. Saya dengar itu ada di NTB, di beberapa Di daerah. Probolinggo itu juga ada Pak, Jawa, Jawa Timur. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau udah dilamar nggak boleh menolak. Oh, kalau begitu saya kira lebih bagus seperti yang jadi bagian dari paham keluarga sakinah Ibu Aisyah dan Muhammadiyah, bahwa pernikahan itu sesuai dengan waktunya 21 tahun ya. Kita paham kita kan di situ. Itu kalau menurut saya sesuai dengan ajarannya Sayyidina Ali. Jadi perempuan itu anak itu lepas dari atau belajar untuk mandiri ya dari orang tuanya di posisi 21 itu. La ibu ada kasabaan wa amurhu sabaan wa sohibu sabaan. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 kan 21. Gitu. Kasus Siti Aisyah itu bersama Rasulullah bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, kalau betul itu usianya sangat muda, itu peristiwa khusus yang tidak menjadi bagian dari tuntunan. Jadi sunnah ghair tasri'iyah namanya. Praktek yang tidak dituntunkan. Yang kedua, cara membacanya adalah cara kritik terhadap hadis itu. Ternyata ada yang membaca pernikahan Rasulullah atau pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah itu di usia 17 tahun. Tuh, bukan 7 tahun. Ada yang nyebut 6 tahun. Sebabnya perbedaan antara Asma binti Abi Bakar dengan Siti Aisyah itu 10 tahun. Nah, ketika Asma itu dalam posisi wafat sekian tahun, Siti Aisyah 10 tahun ditarik sebelumnya. Maka terus ditarik pernikahannya itu, peristiwa pernikahannya ternyata bukan di posisi sangat muda, tapi di posisi 17 tahun. Jadi kritiknya seperti itu sampai di situ. Sehingga istilah satu buku yang dibawa Syekh Puji ya yang terjemahnya pernikahan dini Siti Aisyah dan dituntunkannya pernikahan dini, itu kan ada itu bahasa Arabnya Masruiyatu Zawaj al-Mubakir ya. Zawaj Sayyidati Aisyah wa Masruiyatu Zawaj al-Mubakir, berdasarkan kritik tadi itu tidak berlaku itu. Dan di fikih perempuan atau Adabul Mar'ah jilid 2 ya, itu ditulis itu informasi eh, pembacaan terhadap hadis Nabi tadi itu begitu disampaikan. Makasih. Terima kasih Pak Wawan, sudah jelas ya Bu Wawode. Ini masih ada satu lagi ya Pak ya. Semoga Monggo, monggo. masih ada waktu. Dari Bu Yani Purwanti, ini di kampungnya ada orang head, ada anggapan tidak boleh masuk makam atau mengantarkan jenazah. Bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah? Ya, kalau masuk masjid saja tidak boleh. Maaf, masuk masjid saja boleh. Masuk makam itu berarti boleh. Jadi tidak dipil, tidak disahkan Kecualian. gitu. Iya. Bahkan informasi yang lebih awal itu larangan kepada perempuan untuk ziarah kubur itu kan tidak ada
di Muhammadiyah itu. Perempuan melakukan ziarah kubur boleh. Didasarkan pada termasuk beramal soleh. ya amal soleh dan praktek praktek Umar bin Khattab ketika mencegat seorang perempuan, Rasulullah malah mencegat Umar, biarkan Umar dia lakukan itu. Dan kan gitu peristiwanya. Ada di HPT, kemudian ada juga ditanya jawab agama itu seperti itu. Nah, sekarang kemudian bagaimana dalam posisi dia itu sedang menstruasi? Jawabannya dikembalikan pada perempuan dalam keadaan dalam paham agama Muhammadiyah boleh masuk masjid. Seperti halnya perempuan dalam keadaan boleh baca Quran. Maka perempuan dalam keadaan boleh masuk kuburan. Begitu. Tarikannya begitu. Jadi, makasih. Ya, terima kasih Pak Wawan. Sebetulnya masih banyak ya yang ingin ditanyakan. Semoga bisa dilanjut di episode berikutnya ya Bu Bahiro. Kayaknya kita perlu berdiskusi dengan majelis Oke. untuk merumuskan materi-materi yang sesuai dengan ini ya, apa Pak Wawan, Bu Bahiro, Putri mau ini enggak ya? Terima kasih. Ini beberapa hal yang Jadi saya PR ya, catat Bu, ya. terkait apa yang disampaikan Bu Bahirah dia. Jadi PR. Tapi yang jelas kalau kita punya ilmu, ya, Pak, kalau kita mengaji, jadi amal atau beribadah, punya ilmunya itu beda gitu ya, beda pahalanya juga gitu ya. Nah, ini untuk terkait dengan kepemimpinan perempuan itu sebetulnya sudah nggak masalah. Kemudian termasuk kelompok rentan, kemudian stunting itu seharusnya nggak ada ya Pak ya, karena di Islam kan lebih dicintai Allah, generasi yang kuat dan gitu ya. Saya kira itu masih ada yang ingin disampaikan. Kalau dirasa cukup, ini sudah masuk waktu asar. Marilah pengajian dan diskusi siang sampai sore hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Wawa. Terima kasih. Semoga meluangkan waktu ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Kami akhiri. Maaf bila ada salah dan kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nikma. Iya, Pak Ustadz, terima kasih. Ini pas Bu Bahira ada waktu, Pak Wawan juga rezeki kita ya. Ya, semoga